Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Erik di channel YouTube Kakak Back to Scott. Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama pahlawan. Nah, hari ini kita akan mengenal 10 nama pahlawan yang sangat menginspirasi negara tercinta ini, negara Indonesia. Siapakah saja yang ada di dalam video kali ini? Silahkan disimak, diperhatikan, dan ingat harus hafal ya, karena ini nama-nama pahlawan kita sendiri, nama pahlawan bangsa Indonesia yang pernah berjuang demi merdekanya negara ini. Semangat belajar, ingat selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Selamat belajar dan menyaksikan. 10 pahlawan nasional yang paling menginspirasi bangsa Indonesia. Bulan Agustus menjadi bulan yang paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus, semua rakyat di negeri ini memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda dan Jepang ini sendiri tak lepas dari perjuangan para pahlawan bangsa. Cerita kepahlawanan mereka pun masih dikenang hingga saat ini. Berikut 10 pahlawan nasional yang paling menginspirasi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Soekarno. Inilah pahlawan nasional yang paling menginspirasi bangsa Indonesia. Selain sebagai tokoh proklamator dan presiden Indonesia yang pertama, Soekarno juga dikenal sebagai pencetus dasar negara Pancasila. Tidak hanya itu saja, dia juga adalah seorang orator yang handal dan politikus cerdas yang menguasai 8 bahasa. Tokoh bangsa yang dikenal dengan sapaan Bung Karno ini selalu bisa menggetarkan hati para pendengarnya saat berpidato. Kedua adalah Jenderal Sudirman. Diangkat sebagai Panglima Besar TKR, ini TNI, pada tanggal 18 Desember 1948 dengan pangkat Jenderal, Sudirman pun langsung menghadapi agresi militer II oleh Belanda ke Yogyakarta sehari kemudian. Bersama dengan pasukan kecil dan dokter pribadi, dia memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Dia juga mengomandoi kegiatan militer di Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Yang ketiga adalah R.A. Kartini. Salah seorang pahlawan nasional perempuan ini telah menghabiskan sebagian hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan hak kaumnya. R.A. Kartini memang merupakan seorang perempuan ningrat yang memiliki pemikiran moderat. Dia pun mendirikan sekolah khusus untuk kaum perempuan bernama Sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1912. Untuk menang perjuangannya, tanggal lahirnya pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Yang keempat adalah Pangeran Diponegoro. Pahlawan nasional ini dikenal karena memimpin perang Diponegoro di Jawa pada kurun waktu 1825 sampai 1830. Yang tercatat sebagai perang dengan korban paling banyak dalam sejarah Indonesia. Selama 5 tahun, perang terbuka terjadi di sejumlah daerah, utamanya di hampir seluruh Pulau Jawa. Belanda pun sempat kesulitan menaklukkan Pangeran Diponegoro, di mana ribuan serdadu mereka menjadi korban dan menyebabkan kerugian 20 juta gulden.
Yang kelima adalah Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara identik dengan dunia pendidikan Indonesia. Bahkan hari kelahiran pria asal Yogyakarta yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Sudioningrat ini pada tanggal 2 Mei pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kiprahnya dalam dunia pendidikan adalah sebagai pendiri perguruan taman siswa yang diperuntukkan untuk para penduduk pribumi pada zaman penjajahan Belanda yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Yang keenam adalah Cut Nyadin. Cut Nyadin merupakan salah seorang pahlawan nasional perempuan dari Aceh. Dia ikut memimpin perlawanan terhadap Belanda pada masa Perang Aceh. Sejak menikah dengan Teku Umar di tahun 1880. Namun pada tahun 1899, Teku Umar pun gugur di tangan Belanda sehingga Cut Nyadin harus berjuang sendiri memimpin pasukannya hingga kemudian dia ditangkap pasukan Belanda di Melaboleh, Aceh pada tahun 1901. Yang ketujuh adalah Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan heroik ditunjukkan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri di Sumatera Barat. Selama 5 tahun dia bersama pasukannya berhasil membuat penjajah kesulitan menghadapi kaum Padri. Hingga pada tahun 1838 Belanda akhirnya mampu menangkapnya melalui tipu muslihat. Dahsyatnya pertempuran ini diabadikan dalam bentuk museum dan monumen Imam Bonjol yang berlokasi di Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Yang ke-8 adalah Patimura. Ya, dia merupakan panglima perang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan VOC Belanda. Di bawah komando Patimura, sejumlah kerajaan Nusantara seperti Ternate dan Tidore bersatu menghadapi penjajah pada tahun 1817. Namun, pria yang bernama asli Thomas Matulesi ini tertangkap dan digantung di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Kini namanya pun dikenang sebagai pahlawan nasional dan dijadikan nama jalan, stadion, dan universitas. Yang ke-9 adalah Muhammad Hatta. Tokoh nasional yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Hatta ini merupakan salah seorang proklamator. Sejak muda, pria kelahiran Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 ini dan lulusan Belanda ini sudah dikenal sebagai aktivis dan organisatoris. Hingga jadi seorang negarawan yang sering mendampingi Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, dia pun diangkat sebagai wakil presiden Indonesia bersama dengan Soekarno sebagai presiden. Yang terakhir tentunya adalah Bung Tomo. Siapa yang tidak kenal dengan Bung Tomo? Sosok pahlawan nasional ini selalu diidentikan dengan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Pejuang sekaligus tokoh jurnalis asal Surabaya itu berhasil mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertemuan besar melawan pasukan penjajah di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa itu dikenang sebagai Hari Pahlawan. Jadi itulah pahlawan Indonesia yang sangat menginspirasi Indonesia. Semoga kita generasi maju yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Untuk video-video selanjutnya, silakan teman-teman klik subscribe dan klik juga notifikasinya supaya teman-teman bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi dari Indopedia. Klik like jika suka, dan jika teman-teman ingin request atau bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Thank you for watching and don't waste your time.